Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ikhwan fillah semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman semua selalu dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai seorang Muslim, meyakini adanya hari kiamat adalah bagian dari keimanan kita. Ada saat semua manusia dikumpulkan di suatu tempat yang luas bernama Padang Mahsyar. Manusia akan menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa ketakutan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Matahari akan didekatkan di atas kepala, menjadikan setiap orang merasa sangat kepanasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia kelak pada hari kiamat akan dihimpun dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak berkhitan. Maka aku penasaran, lalu bertanya, wahai Rasulullah, laki dan perempuan semuanya akan dihimpun bersamaan. Bukankah mereka bisa saling melihat aurat satu sama lain? Namun beliau menjelaskan, wahai Aisyah, perkaranya saat itu lebih besar dari hanya sekedar melihat pada aurat satu sama lainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu sangat mengerikannya situasi dan keadaan di padang mahsyar, sehingga setiap jiwa mengharapkan pertolongan dan perlindungan. Namun pada saat itu tidak ada yang bisa menolong dan melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hanya perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah satu-satunya yang diharapkan setiap manusia. Inilah 7 golongan manusia yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Pertama, pemimpin yang adil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan seorang budak juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari. Setiap kita adalah pemimpin, dan pemimpin terkecil adalah memimpin diri kita sendiri, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap anggota tubuh kita. Dan pertanggungjawaban akan semakin besar bila kita adalah seorang ayah atau suami, atau kita adalah seorang pemimpin suatu kaum atau pemimpin suatu negara. Golongan kedua ialah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Seorang pemuda pada fitrahnya memiliki hasrat untuk bersenang-senang dan condong pada hawa nafsunya. Namun, seseorang yang sejak usia mudanya selalu mengisi hari-harinya dengan beribadah kepada Allah dan dapat mengontrol nafsunya dan dapat taat kepada perintah Allah dan menjalankan ibadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tetap beraktivitas seperti layaknya masyarakat pada umumnya, kerja mencari nafkah dan bersosialisasi secara normal tanpa tergoda berbuat maksiat, maka pemuda seperti inilah yang mendapat pujian dan derajat yang lebih di sisi Allah Azza wa Jalla, serta akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Ketiga, pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Seperti penjelasan sebelumnya, seorang pemuda memiliki kecondongan terhadap hawa nafsunya, tapi dia mampu untuk mengontrol hawa nafsunya tersebut dan banyak mengisi waktunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru hatinya itu selalu memiliki hasrat dan keinginan ingin kembali ke masjid, seperti menunggu sholat berjamaah di masjid,
kumpul dengan teman-teman soleh di masjid dalam majelis taklim, atau hanya sekedar beristirahat sejenak di dalam masjid, dan jiwanya selalu merasakan ketenangan dan kenyamanan setiap kali berada di masjid. Kemudian, golongan keempat yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah ialah hubungan baik dan harmonis antara dua orang karena kecintaannya kepada Allah. Saling mengingatkan kepada ketaatan dan saling menasihati dalam kelalaian. Mereka mencintai saudaranya bukan karena ingin mengambil keuntungan semata, melainkan karena saudaranya memiliki keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menjadikannya juga mencintai saudaranya itu. Seperti kecintaan kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Mereka awalnya tidak saling mengenal, tapi kecintaan mereka melebihi kecintaannya kepada keluarganya sendiri. Karena kecintaan mereka bukan berdasarkan nasab ataupun perasaan, melainkan karena keimanan, yaitu mencintai seorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Kelima, pemuda yang menolak diajak berzina karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian seperti ini pernah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam saat diajak berzina oleh Zulaikha. Pada saat ini mungkin kita mampu menolak godaan untuk berzina karena banyak alasan, seperti takut ketahuan orang lain atau keluarga, atau mungkin paras wanitanya tidak cukup cantik atau menggoda. Tapi saat godaan itu datang di saat hasrat kita juga menginginkannya, lalu kondisi saat itu juga sangat mendukung untuk melakukannya. Seperti tidak ada seorang pun yang melihat saat ajakan berzina itu datang. Tambah lagi paras wanitanya yang sangat cantik, dan ia mengajak berzina tanpa meminta imbalan apapun. Bahkan ia justru rela memberi imbalan kepada kita bila mau menuruti permintaan zinanya. Tapi kita justru mampu menolak semua godaan itu dengan alasan keimanan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti inilah yang dicintai oleh Allah dan insya Allah mendapatkan naungan dari Allah kelak di akhirat. 6. Orang yang gemar bersedekah. Sedekah bukanlah sesuatu hal yang mudah bila dilakukan sesuai syaratnya. Mengeluarkan harta yang paling kita cintai untuk diberikan kepada orang lain dan tidak berharap imbalan dan balasan apapun kecuali balasan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan hawa nafsu kita, apalagi dilakukan dengan rutin dan terus-menerus. Sedekah seperti inilah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sedekah yang berdasarkan dengan iman, bukan karena pujian atau sebab duniawi lainnya. 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Seorang yang mengingat Allah atau berzikir kepadanya, berzikir dengan hati dan lisannya, dan dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir dikarenakan ketakutannya kepada Allah dan dikarenakan ia takut akan dosa-dosanya. Berzikir di tempat sepi sangat jauh dari kata riya, sehingga tingkat keikhlasan kita sangat tinggi, karena hanya Allah lah yang menyaksikan amal kita saat itu. Menetesnya air matanya saat membaca zikir, doa, atau sholat tahajud akan menghindarkan kita dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang begadang karena menjaga peperangan di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk dalam orang yang mendapatkan naungan Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.